Shalom, puji Tuhan pada hari ini kita masuk dalam renungan online. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu, kami rindu untuk jamahan kasih-Mu, supaya hidup kami boleh Kau ubahkan. Biarlah Kau buka telinga dan mata rohani kami untuk menerima impartasi yang daripadamu. Isi hatimu supaya menjadi kehidupan kami, bukan hanya pengertian tetapi menjadi setiap daripada kami supaya menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, message atau pesan Tuhan pada hari ini adalah tetap bersukacita. Memang tidak mudah saudaraku ketika kita sedang dalam situasi yang kurang baik dalam masa pandemi, di mana begitu banyak saudara-saudara kita yang terkena penyakit COVID-19 dan masih belum menunjukkan hasil yang begitu baik, meskipun sudah diadakan PPKM yang menyebabkan demikian lesunya perekonomian di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Di tempat-tempat di mana terjadi lockdown, perekonomian seakan-akan berhenti. Tetapi pesan Tuhan adalah tetap bersukacita. Saya teringat kepada salah seorang rasul Yesus ya, yaitu rasul dari Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus ya. Di mana kita kalau lihat kehidupannya Rasul Paulus, dia tetap menulis dalam kitab Filipi 3 ayat 1 sampai 11 ya, kita akan baca mulai ayat 1. Supaya apa saudaraku? Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena daripada semuanya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tahu pada waktu Rasul Paulus menulis surat Filipi, hampir bersamaan dengan menulis surat Kolose dan surat Efesus, di mana pada waktu itu Rasul Paulus sedang menderita, saudaraku, sedang dalam penganiayaan, di penjara, dan apa yang dia lakukan adalah tetap mengingatkan saudara dan saya agar supaya kita semua tetap bersukacita. Ada 3 alasan dan 3 hal yang kita petik dari perikop yang baru kita baca. Yang pertama adalah supaya Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita menghindari legalisme. Apa itu legalisme? Legalisme itu adalah cara-cara di mana orang Yahudi
pada zaman Tuhan Yesus pelayanan itu mereka melihat bangsa-bangsa lain sebagai bangsa-bangsa yang kurang yang tidak sederajat dengan mereka, dan mereka sangat kaku dengan peraturan. Orang-orang legalisme adalah lawan kata yang dari orang-orang yang liberal. Orang legalisme mirip dengan orang idealistik yang selalu mementingkan kebenaran secara peraturan, kaku terhadap peraturan. Lain dengan orang yang liberal, orang yang tidak peduli dengan aturan, itu adalah lawan kata dari legalisme. Tetapi orang yang legalisme, orang-orang yang kita lihat Rasul Paulus ingatkan, itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, hukum Taurat, orang-orang Farisi seperti dia sebelum dia bertobat. Itu adalah gambaran dari legalisme. Itu yang pertama. Kedua, kita harus mengevaluasi kembali kehidupan kita, dan setelah itu kita harus memfokuskan kembali kehidupan kita pada yang benar. Kita akan membahas mengenai legalisme. Di ayat 2 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu ketika atau agamawi, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi dikatakan orang-orang yang legalisme adalah orang-orang yang mementingkan lahiriah, orang-orang yang kita lihat seperti Rasul Paulus katakan penyunat-penyunat palsu. Jadi orang-orang yang beragama, yang agamawi, saudaraku. Jadi kalau kita lihat backgroundnya Rasul Paulus adalah orang yang dulunya sebelum dia bertobat namanya Saulus. Dia adalah ahli Taurat, bahkan dikatakan dia calon pengganti dari Rabi Samuel Gamaliel ya. Dari Rabi Gamaliel, di mana merupakan kepala dari salah satu mazhab yang sangat dihormati pada zamannya di Yerusalem, dan dia digadang-gadang untuk menggantikan menjadi rabi yang paling berkuasa, saudaraku. Dia paling dihormati oleh orang-orangnya, ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dan orang-orang seperti itu orang-orang yang legalisme, orang-orang yang legalistik, yang sangat mementingkan aturan, sangat mementingkan lahiriah. Dikatakan di ayat 4 dan 6 sampai 6, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8. Jadi mereka itu adalah orang yang mementingkan sunat, karena kalau sunat dianggap mereka lebih tinggi derajatnya. Aku lebih lagi, katanya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi pada zaman itu, saudaraku, orang Yahudi itu menganggap diri mereka itu lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka cenderung mengatakan bangsa lain itu adalah bangsa yang kafir. Dan mereka sangat agamawi dalam menjalankan hukum Taurat. Tanda dari orang-orang yang legalisme, yang Rasul Paulus katakan hindari menjadi legalisme, adalah pertama, orang-orang yang mementingkan ritual. Seringkali kita dalam mengikut Tuhan Yesus, dalam bergereja, terdapat denominasi-denominasi yang mungkin mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda, saudaraku. Ritualnya mungkin kalau baptisan, ada yang mengatakan baptisan percik yang benar, ada yang mengatakan baptisan selam yang benar. Dan mereka cenderung bahwa ritual itu sangat penting, harus sunat sebagai anak Tuhan, harus sunat, tidak boleh makan babi. Itu adalah semua ritual, saudaraku. Dan ketika kita mementingkan ritual lebih daripada yang lainnya, itu tanda bahwa kita itu adalah orang yang legalisme, yang Rasul Paulus katakan hindari penyunat-penyunat palsu. Karena apa? Sunat dan tidak bersunat, baptis selam ataupun baptis percik tidak akan mengaruhi keselamatan kita. Yang mempengaruhi keselamatan kita adalah karena iman kepada Yesus Kristus, dan keselamatan itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan oleh kebenaran yang kita lakukan sendiri. Jadi itu adalah tanda-tanda lahiriah yang Rasul Paulus katakan hindari semua itu. Karena ketika kita terjebak oleh situasi menjadi orang yang legalisme, kita cenderung tidak bisa memiliki sukacita yang Rasul Paulus ingatkan dan pesankan kepada saudara dan saya. Kedua, rasis. Kita lihat orang Yahudi selalu menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang kafir. Mereka menganggap diri mereka, bangsa mereka adalah bangsa yang paling tinggi. Jadi kalau bukan bangsa Yahudi, yang lainnya semua kafir. Dan orang-orang yang seperti itu, saudaraku, cenderungnya mereka tidak bisa mengalami sukacita. Karena apa? Mereka memiliki stereotyping. Mereka memiliki yang dikatakan prejudis.
Ketika mereka melihat orang lain, mereka langsung melabel orang lain, sukanya menghakimi orang lain, mencap orang lain. Oh, kamu ini, oh kamu itu. Jadi sehingga apa? Dalam hidup mereka tidak bisa mengalami sukacita. Dan itu adalah sesuatu yang patut kita hindari ketika kita ingin tetap bersukacita. Hindari rasisme, ya, orang yang rasis. Agamawi. Jadi mementingkan agama, saudaraku. Kalau agama, kita semua tahu bahwa agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Sedangkan Kristen adalah usaha Tuhan untuk mencari saudara dan saya. Supaya saudara dan saya mengalami iman kepada Dia. Karena iman yang diberikan adalah iman yang daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Bukan karena usaha kita sendiri kita bisa mengikut Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus yang memilih kita, maka kita sanggup memiliki iman yang Tuhan miliki. Supaya kita bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi kita tidak agamawi. Jangan sampai kita memiliki roh agama. Ya, pada hari-hari ini saudara, kalau kita memiliki roh agamawi, kita akan mengalami suatu kondisi yang sangat-sangat stressful. Di mana apa? Kita tidak bisa beribadah, saudaraku. Karena apa? PPKM, tidak boleh beribadah. Biasanya kita kalau agamawi kita selalu ke tempat-tempat ibadah untuk beribadah. Tapi hari-hari ini saudaraku, karena PPKM, kita tidak bisa mengalami ibadah. Dan orang-orang yang agamawi mereka akan marah, mereka akan berontak terhadap peraturan pemerintah. Mereka mau tetap beribadah. Tapi kita diingatkan oleh Rasul Paulus, janganlah menjadi orang-orang yang legalisme, yang agamawi. Tetapi Tuhan lebih suka kalau saudara dan saya menyadari bahwa keselamatan bukan karena perbuatan kita, bukan karena agama kita. Keselamatan adalah karena kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman adalah pemberian Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi kita tidak memiliki agama atau tidak memiliki roh agamawi, tetapi kita memiliki roh Yesus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, saudaraku, kita jangan sampai kaku terhadap peraturan-peraturan yang dibikin. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan ketika kita tidak melakukan itu, maka kita merasa diri kita sangat berdosa. Kita merasa lebih baik kita tidak melanggar peraturan, tapi mengabaikan yang lainnya. Di Ulangan, Tuhan mengingatkan kita supaya kita pilih kehidupan bukan kematian. Nah, seringkali kita lebih mementingkan peraturan benar dan salah. Ketika kita merasa diri kita melanggar peraturan, kita merasa bahwa diri kita bersalah. Sehingga apa? Sehingga kita lebih mementingkan benar dan salah daripada hidup dan mati. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan kaku terhadap peraturan. Peraturan yang kita katakan adalah peraturan daripada hukum Taurat. Bahkan pada zaman suku Yahudi, saudara tahu pada hari Sabat, saudara tidak boleh melakukan apapun. Sehingga mereka membuat peraturan bahwa pada hari Sabat, seorang wanita tidak boleh melihat diri mereka di muka cermin. Kenapa, saudaraku? Karena kalau wanita melihat diri mereka di muka cermin, tiba-tiba wanita itu melihat ada rambut putih. Satu helai rambut putih. Maka dia akan berusaha untuk mencabut rambut putihnya. Dan ketika dia mencabut rambut putihnya, berarti apa? Dia melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Jadi hari Sabat mereka tidak boleh melakukan apa-apa, saudaraku. Meskipun hanya mencabut uban, itu adalah melanggar hukum Taurat. Bahkan mereka kalau ada nyamuk yang menggigit mereka pada hari Sabat mereka tidak berani memukul nyamuknya mati, saudaraku. Karena apa? Memukul nyamuk mati adalah melakukan pekerjaan. Padahal pada hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Kuduskan hari Sabat itu adalah yang definisi daripada kaku terhadap peraturan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya agar saudara dan saya tetap mempertahankan sukacita kita dengan tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Karena betapa alangkah kasihannya kalau kita betul-betul melakukan peraturan seperti yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus pelayan, yaitu apa? Kalau perempuan tidak boleh lihat kaca pada hari Sabat, tidak boleh lihat cermin, karena kalau melihat cermin kelihatan misalnya ada jerawat atau ada komedo, dan saudara mengambil komedo itu dengan jari, itu artinya bekerja dan itu melanggar hukum Taurat, saudara. Jadi biarlah kita lakukan apa yang baik menurut apa yang harus kita lakukan selama kita beriman kepada Yesus, selama kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak terjebak dalam legalisme. Yang terakhir adalah mementingkan reputasi. Kita ingat bahwa orang Parisi, hukum Taurat pada zaman itu, kalau mereka berdoa, mereka menunjukkan kepada orang-orang kalau mereka berdoa di tepi jalan, saudaraku. Mereka berteriak-teriak supaya orang melihat mereka
mereka menganggap orang ini sangat-sangat saleh, sangat-sangat dekat dengan Tuhan, beribadah setiap saat, sehingga mereka berdoanya teriak-teriak. Bahkan mereka mengenakan jubah, menunjukkan bahwa jubah mereka adalah orang-orang yang imam-imam, orang-orang yang beragama. Bahkan mereka sangat ingin supaya semua orang itu menganggap mereka itu orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau membicarakan firman, mereka berteriak lantang. Bahkan berpuasa pun mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu sedang berpuasa, karena mereka berpikir bahwa reputasi mengenai diri mereka sendiri itu penting. Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya agar kita jangan terjebak dalam mementingkan reputasi kita. Karena ketika terjebak dalam mementingkan reputasi kita atau menjadi orang-orang yang legalisme, maka kita akan kehilangan, cenderung bisa gampang sekali kehilangan sukacita. Tetapi Rasul Paulus berkata di Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi selama Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya, memberikan sukacita itu penuh dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita menyadari dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Di Filipi 3 ayat 7-8, Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya untuk kita semua mengevaluasi aktivitas kita sampai pada hari ini, di mana kita sedang mengikut Yesus. Apa yang sedang kita lakukan? Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi Rasul Paulus ngomong, dulu dia adalah orang ternama, orang kedua dalam satu mazhab agama Yahudi, tetapi semua itu dianggap kerugian karena Kristus, kata Rasul Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang kelihatannya baik bagi dunia, menjadi orang ternama, orang yang dikenal luar biasa, pandai, berpendidikan tinggi, calon pengganti dari ketua satu, kalau dikatakan pada waktu itu pondok pesantren yang besar, ya, tetapi dikatakan semua itu sampah, semua itu tidak ada artinya dibandingkan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, kata Rasul Paulus. Jadi kalau kita mengevaluasi diri kita, apakah kita dalam kehidupan kita masih mementingkan reputasi diri sendiri, masih menjadi orang-orang yang terjebak dalam legalisme, atau kita sudah menganggap bahwa pengenalan kita akan Kristus itu jauh lebih penting daripada semuanya itu. Saya masih ingat saudaraku, ketika 2007 saya dijamah oleh Tuhan, saya mengalami kelahiran baru. Memang saya dari kecil sekolah di sekolah Kristen, tetapi saya betul-betul bisa mengenal dan lahir baru adalah ketika mengenal Yesus, ketika Tuhan menjamah kehidupan saya melalui doa-doa dari keluarga saya, doa-doa dari sahabat saya, dari sanak saudara family saya. Bertahun-tahun mereka berdoa buat saya. Dan pada 2007 Tuhan menjamah saya dan saya mengalami kelahiran baru, saudara. Dan pada waktu hari itu juga saya mengambil satu keputusan. Saya akan mengabdikan hidup saya untuk Tuhan. Dan saya lebih fokus untuk belajar mengenal Dia melalui pendalaman Alkitab, melalui ibadah-ibadah yang setiap hari saya cari dan saya hadiri, penyembahan, perenungan firman Tuhan. Bahkan saya sekolah lagi, sempat menjadi pengajar di sekolah pendalaman Alkitab, sekolah orientasi melayani sampai saya mengambil di STT lagi, saudaraku. Dan semua itu saya lakukan, saya prioritaskan yang utama, karena saya tahu yang utama adalah mengenai Dia. Yang lainnya seperti kata Rasul Paulus, dianggap kerugian, dianggap sampah. Karena apa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita lebih penting daripada semua. Di Lukas 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mungkin firman ini kalau saya bagikan 2 tahun yang lalu, saudaraku, mungkin tidak gampang nge. Mungkin orang, siapa yang ngomong kalau hartanya berlimpah-limpah pasti enak hidupnya. Tetapi hari ini, saudara, hari ini zaman pandemi,
Kita lihat sekarang. Kita perhatikan sekeliling kita. Kita tanya-tanya sekeliling kita. Apa gunanya harta yang berlimpah-limpah? Kalau hidup di dalam ketakutan, hidup tidak memiliki sukacita, hidup tidak merasakan kebahagiaan. Ketika wabah pandemi COVID-19 mengancam dan kita tidak punya pengharapan, tidak punya pegangan, tidak percaya kepada Yesus, tidak mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik, maka kita akan mengalami ketakutan. Kita, meskipun harta berlimpah, saya mendengar banyak orang-orang yang tanda petik kaya raya luar biasa, mungkin sakit bisa sewa charter pesawat ke luar negeri, tetapi ketika mereka tidak bisa disembuhkan, semua hartanya itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena apa? Hidupnya tidaklah tergantung daripada harta itu, tetapi hidupnya adalah tergantung daripada pengenalan akan Kristus. Sama seperti Saulus, ketika belum dijamah oleh Tuhan, dia adalah pengikut hukum Taurat, selalu berusaha mematuhi hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Jadi hidupnya legalisme banget, terlalu mementingkan hukum dalam hidupnya. Tetapi ketika dia bertobat, Tuhan menjamah dan Tuhan mengganti namanya menjadi Paulus. Dia bukan mengikut hukum Taurat lagi, saudaraku. Dia mengikut Yesus Kristus. Dia mengikut pribadi, bukan mengikuti hukum, tapi mengikut pribadinya Yesus. Dan dia melakukan hukum Taurat dalam hidupnya. Bukan hanya mengikut, tetapi dia betul-betul melakukan. Menjadi kelakuannya adalah melakukan hukum Taurat. Ayat 10, Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Jadi kita harus fokus apa yang benar dalam kehidupan kita. Setelah kita mengevaluasi, jangan sampai hidup kita terjebak dalam legalisme. Kita harus fokus kembali kepada apa yang benar, yaitu apa? Hubungan, saudaraku. Dikatakan mengenal. Mengenal itu ginosko. Betul-betul mengenal. Tatap muka, mengenal, tahu betul. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Adalah melalui hubungan. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, tentulah kita akan mengenal Dia. Dan kita tahu bahwa hukum utama dari kitab suci adalah hubungan. Di Markus 12 ayat 29-31, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ketika kita melakukan hukum utama dari kitab suci adalah dengan memiliki hubungan, mengenal Tuhan kita, maka kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, mengenal Yesus melalui disiplin rohani kita, melalui saat teduh kita, saudaraku, melalui kehidupan doa atau komunikasi kita kepada Tuhan, melalui renungan firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan. Renungan firman Tuhan itu membuat saudara dan saya bisa mengenal Tuhan kita secara umum, di mana Alkitab adalah pewahyuan umum mengenai Allah kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita bisa menemukan Yesus di seluruh kitab yang ada di Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita harus berusaha menemukan Tuhan Yesus Kristus. Di Perjanjian Lama kita merenungkan firman. Perjanjian Lama berbicara mengenai nubuatan. Semua nabi-nabi besar, nabi kecil, semua menubuatkan akan datangnya Mesias yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dan itu digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga. Kita harus mengenal itu semua dan kita memiliki saat teduh, komunikasi dengan Tuhan, memiliki kehidupan doa, saudaraku. Ada 3T yang kita harus perhatikan ketika kita berusaha untuk mengenal. Ada time, waktu. Semua pengenalan itu memerlukan waktu. Semakin saudara memakai banyak waktu saudara untuk berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi, talk ya, berinteraksi, kehidupan doa, maka semakin Anda mengenal Tuhan kita dan semakin Anda dikenal oleh Tuhan kita. Dan tentunya setelah time talk, yang terakhir adalah trust, bahwa kita harus percaya
apa yang menjadi janji-janji Tuhan di Alkitab, firman Tuhan. Kita harus percaya. Tanpa kita percaya, tidak akan ada satu pengenalan yang baik. Jadi saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan saudara saya supaya kita tetap bersukacita. Pandemi boleh sedang berjalan, tapi kita tetap bersukacita. Seperti Paulus ketika dia mengalami kesesakan dalam pelayanannya kepada Tuhan, tapi dia tetap bersukacita. Karena apa? Karena dia telah meninggalkan gaya hidup yang lama, meninggalkan gaya hidup legalisme, meninggalkan gaya hidup yang tidak bisa membuat kita bersukacita, yang terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri, tapi mulai fokus, evaluasi kehidupannya, dan fokus kepada yang benar, yaitu mengenal Tuhan kita. Hidup berdasarkan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Dimana ketika dia bisa melakukan itu, ketika saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan pesankan melalui Rasul Paulus, maka sukacita itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Meskipun kita sedang menjalani pandemi, tetapi sukacita yang daripada Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan sukacita itu yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, tetap bekerja, tetap menjadi penghibur, tetap menjadi penolong yang menyertai untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat membutuhkan apa yang Kau katakan melalui Rasul Paulus, yaitu tetap memiliki sukacita, tidak peduli situasi apapun, karena sukacita itu adalah daripadamu, daripada Roh Kudus yang telah Kau meteraikan dalam kehidupan kita semua yang percaya. Dan biarlah itu tetap menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Kami semua percaya di dalam nama Yesus, sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.